Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang ini saya akan memperagakan gimana caranya dua perangkat microcontroller bisa saling berkomunikasi, bisa mengontrol LED menggunakan sebuah protokol yang bernama MQTT. Jadi di sini kita punya dua buah microcontroller. Yang pertama ini adalah ESP32 dan satunya adalah Node MCU. Nah, jadi nanti masing-masing dari perangkat SP32 ini atau Node MCU dia bisa mengontrol lampu LED dari perangkat lain. Cara itu dengan cara dia mengirim sebuah state ke dalam melalui topik di MQTT. Perkenalan dulu dengan apa itu MQTT. Jadi MQTT itu adalah sebuah protokol komunikasi yang sering digunakan di IoT. Nah, di MQTT ini terdiri dari publish sama subscribe. Jika di HTTP itu terdiri dari klien dan server dan hanya bisa berkomunikasi dengan satu arah. Nah, di MQTT ini perangkat bisa berkomunikasi secara dua arah. Jadi ini ada publisher pertama. Publisher dia bakal mengirimkan pesan ke broker, ke server namanya broker di sini. Dia ngirim pesan. Nah, misalkan si sensor ini, si publisher ini dia bakal ngirim pesan ke broker. Kemudian dari pesan ini, terus komputer kita ingin mendapatkan data dari sensor gitu misalkan. Nah, berarti kita nanti bakal melakukan subscribe ke topik di broker ini. Jadi komputer kita bisa mendapatkan pesan yang dikirim oleh sensor gitu. Nah, untuk menggunakan persyaratan software yang harus kita install adalah kita akan menggunakan MQTT dari Mosquitto ya teman-teman. Kita cari Mosquitto. Kita akan download ya. Sebelum bisa menggunakan, kita download dulu. Kita cukup pergi ke halaman Mosquitto terus cari download. Nah, ini untuk instalasi kalian tinggal sesuaikan dengan sistem operasi laptop teman-teman sendiri, sama tinggal ikutin cara ini ya, cara instalasinya ya. Terus nah, karena saya sudah melakukan instalasi maka ini akan saya skip. Kemudian untuk mengecek setelah instalasi, teman-teman bisa mengetikkan Mosquitto minha gitu sana. Oh, salah. Mosquitto. Kita akan mencoba melakukan subscribe ya teman-teman. Mosquitto sub. Nah, di sini dia akan muncul error. Jika muncul error ini tandanya kita sudah berhasil melakukan instalasi dan setup environment. Tapi kalau misalkan teman-teman belum, dia akan kalau misalkan di Windows dia perintah Mosquitto-nya nggak bakal dikenal teman-teman. Contoh ya, loh. Nah, dia akan error dengan pesan is not recognized ya teman-teman ya. Oke. Lalu untuk simulasi ini simulasi komunikasi antara publisher dengan subscriber di MQTT, kita akan memulainya dengan CMD teman-teman ya. Kita akan mengetikkan. Nah, di sini untuk tab 1 di CMD ini saya akan gunakan sebagai publisher, yang ini adalah subscriber ya teman-teman. Jadi pertama kita akan melakukan subscribe dulu. Kalau gila gitu san, kalau Dika gitu. Oke, jadi pertama-tama di subscriber ini kita akan melakukan subscribe ke broker. Alamat brokernya itu adalah testmosquitto.org. Ini broker umum, broker publik yang disediakan sama Mosquitto untuk melakukan testing ya teman-teman ya. Terus di sini ada topiknya adalah Hello Dika gitu. Nah,
karena subscribernya di sini ada Helodika, maka kita akan mencoba mengirim pesan ke subscriber di Helodika tersebut, teman-teman. Squidto pup. Nah, kita lihat. Nah, jadi si subscriber di sini dia menerima pesan dari publisher untuk publisher. Gitu kira-kira, teman-teman. Jadi si publisher ini kita perintahnya ini pakai pub ya. Kalau misalkan subscriber ini sub ya, pakainya sub. Jadi si subscriber, si publisher dia bakal mengirim pesan halo apa kabar Dika ini ke topik ke broker ini dengan topiknya halo Dika. Nah, terus subscriber yang ada di halo Dika ini dia bakal menerima pesan apapun yang dikirim oleh si publisher. Pengetesan ya pada NoteMCU. Jadi sebagai subscriber saya sudah melakukan saya menggunakan CMD untuk melakukan subscribe ke topik SP32. Jadi pada topik ini nanti SP32 dia bakal mendengarkan dia bakal mendengarkan sinyal yang dikirim oleh NoteMCU. Dia bakal NoteMCU. Nah, karena si SP32 belum kita sambungkan, jadi kita simulasikan menggunakan command prompt. Oke. Jadi di sini saya sudah membuka ini ya. Membuat website NoteMCU sebagai antarmuka agar si NoteMCU ini bisa mengirim pesan ke SP32. Terus di sini kita akan mengetik URL-nya dengan portnya 8080. Dan dia akan membuka membuka panel kontrol. Kemudian ini coba saya pencet tombol on, tidak terjadi apa-apa, dan lihat pesan di topik SP32 dia sudah ada satu pesan yang baru saja kita kirim ya. Oke, pada tahap berikutnya kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan agar si SP32 dan NoteMCU yang tadi bisa berkomunikasi, teman-teman. Kita nyalakan SP32, kita nyalain serial monitor ya. Oke, jadi untuk server website si milik SP32 dia sudah terhubung ke jaringan wifi dan sudah memulai web server. Ini kita klik juga ya, teman-teman ya. Kita klik juga ini untuk SP32. Nah, sedangkan yang ini untuk NoteMCU. Oke, jadi pada kali ini kita akan mencoba untuk menyalakan semua LED di SP32 melalui panel kontrol web ini ya, melalui web dari NoteMCU. Kita nyalakan. Nah, dia akan nyala. Kemudian kita akan mencoba untuk mematikan satu-satu, teman-teman. Dari 1 dia akan mati, terus ke 4, 3 dia mati. Nah, ini berarti sisa 1 ya, teman-teman ya. Sisa 1 kita matikan. Nah, dia mati semua. Dia akan mati semua. Kita nyalakan lagi. Kita matikan. Kita nyalakan. Kita matikan. Oke, berarti sudah berhasil ya sampai sini, teman-teman ya. Oke, berikutnya sekarang giliran SP32 yang mengontrol NoteMCU. Jadi melalui web panel yang ada di SP32 kita bisa mengontrol lampu milik NoteMCU dengan protokol MQTT. Pertama-tama saya akan mencoba menyalakan semua lampu milik NoteMCU. Dia akan nyala semua ya, teman-teman ya.
Kemudian saya matikan semua, dan semua lampu mati. Lalu saya mencoba untuk menyalakan satu-satu dari LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4, kemudian LED 4, LED 3, 2, dan 1.